Baik, ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan instrumen non-TEF. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan instrumen non-TEF. Yang B yaitu menulis instrumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis butir instrumen adalah yang pertama, hindari kalimat yang mengandung banyak interpretasi. Kemudian, rumusan pernyataan atau pertanyaan singkat. Satu pernyataan hanya mengandung satu pikiran yang lengkap. Kemudian pernyataan dirumuskan dengan kalimat sederhana. Hindari penggunaan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, hindari pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Kemudian yang selanjutnya adalah C. Menentukan skala instrumen. Nah, dalam menentukan skala instrumen ini terdapat langkah-langkah pengembangan skala, yaitu A. Menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya. Kemudian B. Menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. Kemudian yang C. Menulis butir pernyataan. Dan D. Melengkapi butir pernyataan dengan skala sikap. Yang selanjutnya yaitu D. Sistem penskoran. Dalam sistem penskoran tergantung pada jenis skala yang digunakan. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk tingkat siswa dan tingkat kelas, yaitu dengan mencari rata dan simpangan bagus skor. Kemudian, hasil dari analisis itu digunakan untuk menafsirkan ranah afektif dari setiap siswa dan kelas terhadap suatu objek. Hasil tafsiran perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti perbaikan metode pembelajaran, penggunaan alat peraga, dan lain-lainnya. Kemudian yang E, telaah instrumen. Telaah dilakukan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan akan lebih baik bila ada pakar penilaian. Hasil telaah akan digunakan untuk memperbaiki instrumen. Kemudian kegiatan telaah instrumen ini adalah meneliti tentang yang pertama, kesesuaian antara butir pernyataan atau pernyataan dengan indikator. Kemudian yang kedua, kekomunikatifan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, kebenaran dari tata bahasa yang digunakan. Kemudian yang keempat, ada tidaknya bias pada pernyataan atau pertanyaan. Kemudian, kemenarikan format instrumen. Dan yang terakhir, kecukupan butir instrumen sehingga tidak membosankan. Yang selanjutnya adalah bagian F, yaitu merakit instrumen. Merakit instrumen dilakukan setelah instrumen diperbaiki. Instrumen dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan atau pertanyaan. Format harus menarik. Dan selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Setelah instrumen dirakit, maka instrumen harus diuji cobakan. Nah, sampel uji coba itu dipilih dari karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Dan di sini terdapat minimal ukuran sampel yaitu sekitar 30 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba ini meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Misalnya, jika skala instrumen 1-5, maka jika jawaban bervariasi antara 1-5, maka instrumen itu baik. Kemudian indikator yang digunakan adalah besarnya daya pembeda atau korelasi antara skor butir dengan skor total. Yang selanjutnya adalah perbaikan instrumen. Nah, perbaikan instrumen ini dilakukan terhadap butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang tidak baik atau dinilai kurang benar. Yang selanjutnya yaitu tahap C, pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran dilakukan pada saat responden tidak lelah,
Ruang untuk pelaksanaan pengukuran harus representatif, baik kondisi ruang, tempat duduk, ataupun yang lain. Dan responden tidak saling bertanya. Pengisian instrumen juga dimulai dengan penjelasan tujuan pengisian, manfaat bagi responden, dan pedoman pengisian instrumen. Kemudian yang terakhir adalah penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Nah, untuk menafsirkan hasil pengukuran ini diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah butir yang digunakan.